Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kan dinyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Ketika kita memperoleh suatu ilmu, suatu pemikiran, terkadang di dalam otak kita itu ada suatu yang goncang. Karena kita tidak bisa memikir hal tersebut secara logis. Misalnya ada suatu perkataan seperti ini, teman-teman. Ketika suatu penduduk itu beriman dan bertakwa, maka Tuhan itu akan memberikan suatu kelimpahan kebaikan dari pintu langit dan bumi. Apa maksudnya? Ketika beriman, beriman itu apa saja yang dilakukan? Termasuk di salah satunya adalah percaya adanya Tuhan, percaya adanya malaikat, percaya adanya nabi, kitab, dan lain sebagainya. Takdir, kiamat, dan lain sebagainya itu. Tapi kadang kita melupakan, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita memiliki agama dan percaya. Kita percaya pada nabi misalnya, kita percaya pada adanya malaikat. Tapi kita tidak mau menerima takdir. Ini sudah dikatakan kita belum menjadi orang yang beriman sepenuhnya. Baru berapa? 80% misalnya, 70%, 60%, dan sebagainya. Terus setelah beriman, bertakwa. Bertakwa itu apa? Jalan orang bertakwa itu macam-macam. Ada yang melalui sholat, ada yang melalui zakat, ada yang melalui puasa, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Mengingat bahwa hidup kita adalah menjalankan suatu kebaikan atas dasar kepercayaan, atas dasar bekti, ngawulo, atau dasar kita berbakti kepada Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita meminta kita untuk berbakti, beribadah untuk diri kita sendiri. Karena kita sebagai seorang hamba yang memiliki Tuhan, dan juga berbakti kepada lingkungan kita. Kita adalah manusia yang membutuhkan makhluk lain. Ini adalah unsur dari ketakwaan itu sendiri. Lalu kalau misalnya kita puasa manusia kan diberikan berbagai bentuk nafsu. Ini untuk menekannya dengan puasa. Ketika nafsu ini sudah ditekan, maka orang itu akan menjadi baik kepada sesama dan menjadi baik kepada Tuhan. Ada juga sholat. Sholat itu menghilangkan perbuatan keji dan mungkar. Ketika orang sudah sholat dengan baik, maka dia akan menghindari hal-hal yang perilaku buruk kepada dirinya sendiri, zolim kepada dirinya, ataupun zolim kepada manusia yang lain. Karena banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa ada suatu doa yang mengatakan bahwa, ya Tuhanku, saya termasuk orang-orang yang menzolimi diri sendiri. Itu banyak doa para nabi yang seperti itu. Maka unsur ketakwaan adalah untuk memperbaiki hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Mungkin nanti di dalam pandangan orang yang bersyariat, orang yang dari pesantren, seorang kiai itu akan berbeda-beda dalam memahami hal tersebut. Tapi sebagai manusia biasa, kita secara logika itu simpelnya seperti itu. Tujuannya adalah untuk menghambakan diri kita kepada Tuhan dan menghambakan diri kita kepada manusia. Bukan menghambakan ya di sini, untuk bersosial, untuk bergaul dengan cara yang baik. Seperti itu. Ketika itu sudah kita peroleh, Tuhan memberikan kebaikan. Ketika kita sudah beriman dan bertakwa, Tuhan akan memberikan jalan-jalan kemudahan bagi kita. Kita menerima takdir. Ketika sedang jaya, oke, kita bersyukur. Ketika sedang jatuh, oke, kita berdoa, meminta. Maka Tuhan akan memberikan jalan kebaikan dengan cara mengabulkan mungkin dari doa-doa yang kita panjatkan tersebut. Terus setelah itu, Tuhan berkata bahwa di langit ada pintu langit. Pintu langit ini apa?
Ketika kita berdoa, itu melambung ke atas. Kalau doa-doa itu berjajar di depan pintu langit, seperti halnya proposal yang kita ajukan di suatu kantor instansi atau kantor suatu perusahaan, dan itu masih mengantri di depan pintu satpam, maka itu kan belum masuk ke dalam jajaran manajemen dan direksi. Dari sinilah cara mendobrak pintu ini adalah dengan cara kita menjadi viral di dunia. Viralnya apa? Dengan cara mempercayai suatu keimanan dan juga melakukan suatu ketakwaan ini. Kita sudah melakukan hal-hal yang baik, istilahnya itu kita sering menyapa Tuhan. Ketika orang punya kenalan dalam suatu perusahaan, misalnya si A dan si B. Si B ini adalah orang di luar perusahaan dan si A ini adalah orang di dalam perusahaan. Kita mengenalnya, misalnya percaya kepada Nabi dengan cara bersolawat. Kita mengetahui malaikat dengan cara menghashtag dia. Cara menghashtagnya gimana? Lewat hadroh atau mengirimkan suatu fatihah misalnya. Itu sama dengan kita WA, SMS ataupun menelpon dia. Dan setelah ini kita lakukan, kita mengirim proposal ke dalam perusahaan tersebut lewat pintu. Maka ini secara otomatis dia akan membukakan pintu tersebut. Bahkan ada perkataan bahwa doa yang disertai dengan sholawat itu akan tembus ke langit. Tapi doa yang tidak disertai sholawat itu biasanya tergantung di pintu langit. Coba kita sedikit berpikir tentang hal ini. Apakah iya seperti itu? Nah, setelah itu kita masuk ke selanjutnya. Kebaikan itu akan diberikan untuk pintu langit dan pintu dunia. Dalam artian seperti ini, teman-teman. Memang benar Tuhan itu memiliki kun fayakun. Kalau Tuhan sudah berkata jadi, maka jadilah. Tapi untuk hal yang bersifat dunia, Tuhan itu memiliki rumusnya sendiri. Ketika seorang petani ingin memanen suatu hasil panen, maka dia harus menanam. Dan tanaman ini harus diairi. Air ini didapat dari mana kalau tidak ada hujan? Karena kodrat alam memang seperti itu. Kita tidak bisa terus langsung memperoleh suatu kejadian, ya Allah saya minta beras, katakanlah seperti itu. Tuhan langsung menurunkan beras tanpa melalui unsur menanam, tanpa melalui hal-hal yang bersifat keduniaan. Ini rasanya akan sedikit menyalahi kodrat alam, walaupun nanti ada teman-teman tiba-tiba melihat padi yang sudah tumbuh, itu termasuk rezeki dari Tuhan walaupun teman-teman tidak tahu. Makanya sebelum kita mengetahui hal-hal yang bersifat keimanan dan ketakwaan seperti ini, lebih baik kita sedikit merenungi atau memahami diri kita sendiri. Apa sih yang ada di dalam tubuh kita? Kenapa kita harus diminta untuk beriman? Kenapa kita harus diminta untuk bertakwa? Kenapa di dunia itu akan ada suatu kunci-kunci yang harus dijalankan? Kenapa ketika Tuhan bilang kun fayakun itu tidak semuanya itu bisa terlaksana? Seperti orang meninggal. Kan ketika orang meninggal terus tidak bisa dihidupkan kembali, itulah termasuk rumus dunia. Maka rumus dunia jangan sekali-kali itu dikaitkan dengan rumus langit. Kita tetap meminta suatu keajaiban tapi dengan koridor dunia. Kecuali nanti kalau kita sudah diberi kesempatan oleh Gusti Allah menghadapnya dengan cara yang baik,
masuk surga ini sudah beda unsur lagi. Seperti itu teman-teman. Teman-teman sekarang mengalami suatu problema, maka jangan teman-teman berunsur pesimis dan pesimis, jangan. Tetap bahagia, semua dijalankan dengan cara-cara duniawi, tapi tetap teman-teman meminta kepada Tuhan dengan cara menggedor pintu langit. Seperti itu. Semoga beruntung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.